dengan tujuan penelitian. Nah, ini alur logikanya ada di situ. Dalam kaitan ini dijelaskan di dalam Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masuk di aliran penelitian klasik. Ini kita masih di mata kuliah metodologi penelitian sastra. Saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra. Ini dapat digunakan sebagai referensi ketika Anda mempelajari, ketika Anda melakukan penelitian sastra. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, kita belajar mengenai ciri aliran penelitian klasik. Nah, ini bagaimana ini? Kita mengetahui ciri penelitian aliran klasik di dalam penelitian sastra. Nah, ini apa saja yang ada di dalamnya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di bukunya Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra tahun 2006, ini dijelaskan bahwa pendekatan klasik penelitian sastra pada awalnya berasal dari Yunani dan Romawi kuno. Namun penelitian klasik selanjutnya tidak selalu demikian. Penelitian sastra yang selalu mengandalkan logika, akal, dan menekankan bahwa karya sastra harus memenuhi fungsinya, termasuk penelitian klasik. Jadi ketika kita melihat penelitian sastra itu sendiri, jika diterapkan di dalam penelitian menggunakan logika yang ada, ini tentunya masuk ke penelitian klasik. Karena penelitian klasik ini yang sering dinamakan dengan pendekatan tradisional memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hasil penelitian sastra harus sejalan dengan tujuan yang disampaikan penulisnya. Ini kerututannya dilihat dari tujuan penelitiannya itu sendiri. Ketika sudah menuliskan tujuan penelitian, maka yang terjadi di dalam penelitian itu dia harus sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ini alur logikanya ada di situ. Dalam kaitan ini dijelaskan di dalam bukunya Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra. Nah, di sini, dalam kaitan ini, penulis diasumsikan orang yang bijak dan selalu berpikiran jernih. Karena itu, mereka selalu mengajarkan hal-hal baik. Tugas peneliti sastra klasik selalu berkiblat pada keadiluhungan karya sastra. Ini melihat karya sastra itu dari sisi-sisi yang baik. Melihat karya sastra itu tentunya dari hal yang posisinya bisa masuk ke dalam logika yang jelas. Nah, ini ketika sudah masuk ke sini, peran peneliti di sini harus bijak. Harus bijak. Bagaimana menempatkan bijak yang ada di dalam penelitian ini? Tentunya kita harus melihat dari tujuan penelitian itu sendiri. Kembali ke awal bahwa hal yang ada di dalam tujuan penelitian itu sejak awal itu yang menjadi dasar penelitian klasik ini. Jadi nanti arahnya sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Maka diasumsikan bahwa peneliti itu posisinya harus benar-benar jernih. Dia harus netral. Dia harus bijak. Dia harus menempatkan apa yang ada di awal tujuannya itu menjadi pondasi ketika dia melakukan penelitian. Yang kedua, nah ini kita lanjutkan di dalam bukunya Suwardi Endraswara tentang metodologi penelitian sastra. Penelitian sastra menggunakan pendekatan klasik biasanya menekankan pada ajaran moral karya sastra. Nah, ini. Dia menekankan pada nilai-nilai moral. Nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra ini menjadi patokan awal dia akan melakukan penelitian. Nah, ini tentunya ini perlu ditekankan bahwa ketika sudah menentukan
nilai moral yang ada di dalam karya sastra itu, dia harus benar-benar menguasai karya sastra itu. Teks sastranya benar-benar sudah dipahami secara heuristik dan hermeneutik. Ini sampai dia benar-benar mengulang berkali-kali bahan bacaannya, dia benar-benar sudah memahami isinya sehingga dia menentukan nilai moralnya itu jelas keadaannya. Karya sastra di sini dijelaskan diharapkan mendidik pembaca dan memperbaharui akhlak manusia. Jadi benar-benar nanti harapannya ada pencerahan. Nah, ini lagi-lagi kita ke pencerahan, bahwa ketika pencerahan itu diharapkan muncul ketika menganalisis karya sastra dan menemukan hasilnya, maka ada yang ditawarkan. Ada tawaran baru berdasarkan temuan penelitian sastra ini, sehingga bisa bermanfaat untuk halayak umum. Karya sastra yang bagus menurut paham ini adalah karya yang mengandung budi pekerti luhur. Penelitian yang memakai pendekatan klasik, misalnya penelitian yang mengungkap nilai-nilai moral dalam sastra, kemudian nilai-nilai moral dalam dongeng dan yang lainnya. Ini tentunya cerita-cerita yang seperti ini pesannya ini diharapkan mampu diterima, mampu dianalisis, mampu ditemukan ketika melakukan penelitian klasiknya ini. Itu tadi pembahasan kita mengenai pendekatan klasik penelitian sastra yang pada awalnya berasal dari Yunani dan Romawi kuno. Nah, di sini tentunya penelitian klasik, penelitian sastra yang selalu mengandalkan logika, akal, dan menekankan bahwa karya sastra harus memenuhi fungsinya. Ini termasuk penelitian klasik ini. Cerita-cerita yang masuk akal, cerita-cerita yang tentunya dapat dinalar. Ini sangat penting untuk dipahami agar nanti alurnya penelitian Anda ini semakin jelas. Itu tadi penjelasan saya mengenai penelitian klasik, pendekatan klasik dalam penelitian sastra ini. Pendekatan klasik dalam penelitian sastra ini posisinya harus jelas. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.